Kau sapi sali je lah. Kau main bola je pun. Main bola pun setakat Malaysia je. Bukan main World Cup pun. Kau dah tak handsome. Hitam. Legenda Timnas Malaysia, Safi Sali, kecewa berat dengan penampilan skuad Harimau Muda di Piala AFF U23 2025. Safi Sali tak segan menyebut Malaysia U23 memalukan. Timnas Malaysia U23 tumbang lebih dulu dari Piala AFF U23 2025. Penyebabnya adalah ekspektasi kekalahan yang dialami skuad Nafuzi Zain semalam. Namun sebelum kita bahas videonya, seperti biasa syarat nonton video di channel ini, subbreaker, like dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian selalu mendapatkan informasi menarik dan terbaru setiap hari. Jika sudah subscribe aku ucapin thank you and mari kita lanjut. Malaysia U23 hanya bersaing dengan Filipina dan Brunei pada babak penyisihan grup A Piala AFF U23 2025, setelah timnas Indonesia menggilas Brunei 8-0 semalam. Namun, Malaysia dipaksa menyerah 0-2 oleh Filipina pada ajang tersebut hingga dipastikan makin sulit bersaing dan berpeluang tersingkir. Satu perasaan kecewa, geram, dan tidak bisa berkata apa-apa, suatu hasil yang memalukan karena dengan Filipina kalah 0-2, kata Safi Sali seperti dikutip Astro Arena. Kami mengharapkan keajaiban, akan tetapi, dikejutkan dengan permainan counter attack yang sukses dari Filipina, ucap Safi Sali. Angkat koper lebih dulu dari Piala AFF U23 2025 menjadi pukulan telak buat timnas Malaysia U23. Ini jelas mengganggu persiapan mereka menuju Piala AFC U23 2027. Safi Sali tak menyangka timnas Malaysia U23 gagal bersaing dengan Filipina dan berpeluang tersingkir lebih dulu di Piala AFF U23 2025 kalau ini. Padahal, Malaysia sudah kehilangan persaingan dari timnas Indonesia yang akan bentrok di akhir fase grup. Indonesia tidak mudah dihadapi dan kita hanya menghadapi Filipina saja kalah. Seharusnya itu konfirmasi bisa mendapatkan poin, ucap Safi Sali. Saya rasa lebih baik mengundurkan diri dibanding menerima kekalahan memalukan seperti ini. Dengan Filipina yang seharusnya menang, mereka berkembang dengan baik dan mampu mengalahkan kita, ucap Safi Sali. Di lain sisi Indonesia kokoh di puncak klasemen sementara grup A Piala AFF U23 2025. Timnas Indonesia U23 langsung mengejutkan lawan hanya setelah 2 menit pertama, Jens Raven menciptakan gol kilat untuk mengubah skor 1-0. Raihan Hanan melakukan sprint yang diakhiri dengan crossing. Raven menuntaskan dengan sepakan dari jarak dekat. Indonesia cuma butuh 7 menit untuk memperbesar skor. Jens Raven kembali menjebol gawang Brunei setelah memaksimalkan bola rebound. Tusukan Ahmad Maulana di sisi kanan kotak penalti diteruskan dengan tembakan. Kiper Hairul Hisham menepis. Bola kemudian jatuh di jalur Jens Raven lalu diselesaikan dengan tembakan kaki kanan. Skor kini 2-0. Raihan Hanan terus merepotkan Brunei Darussalam. Crossingnya disambut Jens Raven dengan sepakan yang melenceng. Setelah tembakan Hanan dari tepi kotak penalti ditangkis Hisham. Baru 20 menit berjalan, timnas Indonesia U23 sudah mengungguli Brunei 3-0. Kali ini Arhan Fikri mencetak gol Indonesia. Kerjasama Raihan Hanan dengan Robi Darwis diteruskan dengan umpan mendatar. Arhan melepaskan sepakan dari luar kotak penalti. Bola menyusur tanah lalu bersarang di sudut bawah gawang Brunei. Indonesia terus mengejar gol selanjutnya. Serbuan dari sisi kiri kotak penalti sempat mengenai mistar gawang Brunei. Bola rebound akhirnya hanya melambung untuk menghasilkan tendangan gawang. Jens Raven hat-trick. Di menit ke-31,
Raven menciptakan gol ketiganya sehingga membawa timnas Indonesia unggul 4-0 atas Brunei. Menerima umpan lambung, Jens Raven berkelit dari penjagaan Nazri Azaman. Raven mengontrol bola dengan dadanya sebelum menuntaskan dengan sepakan ke sudut atas gawang. Unggul jauh tidak membuat timnas Indonesia U23 puas. Hanya 2 menit berselang, Jens Raven kembali jadi momok Brunei Darussalam. Bekerja sama dengan Robbie Darwish, Raven menggetarkan gawang lawan sehingga keunggulan Indonesia bertambah jadi 5-0. Belum lewat semenit sepak mula, Raihan Hanan menyumbang gol ke-6 Indonesia dari tendangan dari depan kotak penalti. Pelanggaran Irfan Abdullah membuat Brunei dijatuhi penalti. Jens Raven maju sebagai eksekutor. Arah tendangannya bisa ditebak Hisham, tapi aliran bola terlalu deras. Indonesia 7, Brunei Darussalam 0 di menit ke-40. Timnas Indonesia U23 melakukan sejumlah pergantian pemain saat halftime. Setelahnya, intensitas mulai menurun meski tetap melahirkan beberapa peluang berbahaya ke pertahanan Brunei Darussalam. Gol ke-8 yang ditunggu-tunggu Indonesia akhirnya terlahir. Di menit ke-62, Jens Raven menggetarkan gawang Brunei sehingga menambah keunggulan Indonesia 8-0. Hingga peluit akhir ditiup wasit, skor tak berubah, tetap 8-0 untuk kemenangan Garuda Muda. Hasil apik pada laga perdana menjadi modal kuat menyambut laga kedua grup A. Adapun pada Jumat 18/7 mendatang, Jens Raven DKK akan ditantang Filipina yang di pertandingan pertama menang atas Malaysia dengan skor 2-0. Sementara Brunei Darussalam akan berhadapan dengan Malaysia. Timnas Indonesia U23 menggilas Brunei Darussalam 8-0 di Piala AFF U23 2025. Jens Raven bersinar dengan bikin double hat-trick alias 6 gol. Duel Indonesia vs Brunei di grup A Piala AFF U23 2025 berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno pada Selasa, 15/7, malam WIB. Tuan rumah tampil dominan sejak awal. Di babak pertama, anak asuh Gerald van den Boeck langsung unggul 7-0. Jens Raven memborong 5 gol, dan 2 lagi dicetak Arhan Fikri dan Raihan Hanan. Di babak kedua, dominasi Indonesia berlanjut. 1 gol tambahan bisa dicetak Garuda Muda oleh Jens Raven, dan memastikan kemenangan 8-0 atas Brunei. Hasil ini membuat Indonesia memimpin grup A dengan 3 poin, unggul selisih gol atas Filipina. The Azkals sebelumnya juga menang 2-0 atas Malaysia. Selanjutnya Indonesia akan melawan Filipina di SUGBK, tanggal 18 Juli mendatang. Mencetak 6 gol Garuda Muda, sedangkan 2 gol lain terlahir dari kaki Arhan Fikri dan Raihan Hanan.